Halo khalayak ramai, kami akan membacakan transkrip persidangan Mahmilub pada 23 Februari 1966 yang melibatkan Letnan Kolonel Untung Syamsuri yang berperan sebagai Komando G-30S. Peristiwa ini merupakan salah satu babak gelap dalam sejarah Indonesia. Perlu dicatat bahwa channel ini hanya menghadirkan dokumen dari hasil penelitian oleh lembaga terdahulu. Kami tidak menghadirkan teori apapun dalam konten ini. Diharapkan penikmat video ini juga memeriksa dari versi yang lain. Transkrip persidangan Letkol Untung merujuk pada buku yang berjudul Di Hadapan Mahmilub II, Perkara Untung. Karena pada pokoknya saudara mungkir bersalah terhadap segala tuduhan, kami menanyakan apa yang diartikan mendemisionerkan Kabinet Dwi Kora dalam Dekrit Nomor 1 Dewan Revolusinya terdakwa. Saya telah jawab bahwa pendemisioneran kabinet menurut kenyataannya belum berjalan. Baik, memang kenyataannya dengan dikeluarkan dan diumumkannya melalui siaran sentral RRI, pendemisioneran kabinet belum berjalan. Dengan perkataan lain, Kabinet Dwi Kora belum demisioner kenyataannya. Tapi selanjutnya yang kami tanyakan, betulkah niat saudara itu yang tertulis dalam Dekrit Nomor 1 tertuju untuk betul-betul mendemisionerkan Kabinet Dwi Kora yang belum berjalan itu? Betulkah niat saudara itu ada? Bukan lagi soal kenyataan demisionernya kabinet. Tentang pendemisioneran kabinet memang pertama ada di niat atau direncanakan dalam dekrit tersebut. Tapi kemudian setelah kita laporkan kepada Presiden waktu di Halim bahwa segala sesuatunya yang telah kita lakukan oleh gerakan 30 September supaya dihentikan, lalu pasukan juga supaya dihentikan, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Jadi dengan keterangan saya ini, seperti yang saya utarakan di muka, bahwa kenyataan pendemisioneran itu belum terjadi. Memang niat saudara terdakwa belum terlaksana dengan sempurna, tapi niat itu ada? Ya, Apakah dengan diambilnya pimpinan kembali oleh Presiden itu, berarti Presiden tidak merestui atau tidak menyetujui gerakan 30 Septembernya saudara terdakwa? bukan. Perintah Presiden hanya supaya gerakan 30 September dihentikan dan Presiden akan pimpin kembali kekuasaan. Tadi saudara terdakwa sebutkan, kita laporkan kepada Presiden. Maka siapa sajakah yang dimaksud kita? Apakah saudara terdakwa termasuk di dalamnya yang lapor pada Presiden? Yang dimaksud kita yang melapor kepada Presiden adalah delegasi dari gerakan 30 September, yakni yang menghadap dua orang, Jenderal Parjo dan Letkol Heru. Dua orang itu menghadap Presiden, di mana tempatnya? Di Halim, di kantor Menpangau. Apakah saudara terdakwa sebagai komandan gerakan 30 September kemudian memerintahkan untuk memberhentikan gerakan dari G30S atau untuk mengundurkan pasukan G30S? Ya, saya perintahkan kepada Letudul Arif yang memimpin pasukan Pasopati yang waktu itu berada di Penas, Polonia, supaya mengundurkan diri di basis Lubang Buaya dan jangan melakukan gerakan-gerakan lain. Bagaimana dengan senjata-senjata? Senjata yang dipunyai pada waktu itu menjadi senjata organik dari pasukan-pasukan G30S, antara lain pasukan Pasopati. Senjata-senjata masih tetap berada pada anggota yang diserahkan masing-masing dan kemudian pun tidak ada yang diserahkan kepada alat negara. Sejak kapan dan di tempat-tempat mana saudara mempunyai niat untuk mendemisionerkan pemerintahan Kabinet Dwi Kora? Kalau tidak hafal tepat, cukup kira-kira saja. Sejak kira-kira pada pertengahan September, dalam pertemuan-pertemuan di tempatnya Syam. Siapakah Syam itu sebenarnya? Terangkan dengan jelas. Syam itu orang dari PKI. Menurut keterangan Syam sendiri, dia adalah orangnya DN Aidit. Dan saya yakin bahwa dia anggota PKI. Apa yang diartikan dengan orangnya DN Aidit? Apakah dia hanya pesuruh yang digaji saja oleh DN Aidit dan atau PKI atau bagaimana? Coba tegaskan. Dia mengakuinya adalah suruhan dari DN Aidit. Suruhan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan untuk merencanakan gerakan 30 September. Siapakah yang mempunyai ide untuk mengadakan pertemuan-pertemuan tersebut? Ide dari pertemuan-pertemuan tersebut adalah terciptanya daripada saya dan Kolonel Latif. Rapat-rapat itu selalu dihadiri oleh siapa lagi selain ex-Kolonel Latif? Dengan perkataan lain, siapa-siapa sajalah yang paling banyak hadir dalam pertemuan itu.
Rapat itu dihadiri Mayor Udara Sujono, Mayor Sigit, Kapten Wahyudi, Syam dan Pono di samping saya sendiri dan Kolonel Latif. Siapa pulakah Pono itu sebenarnya? Pono itu juga orangnya DNID seperti Syam pula. Siapakah dalam pertemuan-pertemuan itu yang memiliki ide untuk menggulingkan pemerintahan tersebut di muka? Idenya dari semua yang hadir. Tentu itu diambil dari keputusan bersama. Bukan itu yang kami maksud. Sebetulnya dalam pertemuan tidak pernah disebut mengenai ide menggulingkan pemerintahan. Oh ya, baik, coba dijelaskan perkembangannya yang diutarakan dalam pertemuan-pertemuan. Merencanakan membentuk kekuatan dan organisasi yang kami maksudkan untuk mencegah kup Dewan Jenderal. Juga akan dibentuk suatu Dewan Revolusi untuk melakukan pembersihan daripada anggota-anggota Dewan Jenderal. Dari fakta-fakta mana saudara dapat menuduh bahwa Dewan Jenderal yang saudara anggap ada itu yang hendak mengkup pemerintah atau hendak menggulingkan pemerintahan yang langsung dipimpin Paduka Yang Mulia, Presiden, pemimpin besar Revolusi Soekarno? Memang fakta-fakta atau bukti-bukti tidak terdapat, tapi saya yakin bahwa Dewan Jenderal yang merencanakan kup itu ada. Dari mana saudara menyusun keyakinan saudara tersebut? Betul, yang saya peroleh hanya dari keterangan-keterangan, info-info. Bila mana diperlukan, saya akan mengajukan saksi-saksi. Pada waktu itu, saudara sebagai komandan, malahan Komandan Yon Kawal Kehormatan dari Paduka Yang Mulia Presiden yang telah dipercaya. Sudah saudara mempertimbangkan keterangan-keterangan atau hal-hal itu yang mungkin hanya merupakan hasutan-hasutan belaka? Saya sudah pertimbangkan, mengingat bahwa keterangan-keterangan, info-info itu dapat ditarik kesimpulan, membahayakan keselamatan Paduka Yang Mulia Presiden. Mendasarkan pula kepada peristiwa-peristiwa yang lalu, umpamanya peristiwa 17 Oktober dan lain-lainnya yang merupakan tindakan makar kepada Paduka Yang Mulia Presiden. Pertimbangan-pertimbangan itulah yang mendorong saya untuk segera mengadakan pertemuan dengan perwira-perwira lainnya guna merencanakan suatu gerakan menghalang-halangi Dewan Jenderal itu. Karena saya sebagai anggota Cakrabirawa tidak rela bila Paduka Yang Mulia Presiden menghadapi peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Saudara sebagai anggota Resimen Cakrabirawa, yang justru menurut saudara tadi soalnya juga mengenai keselamatan Paduka Yang Mulia Presiden, apa sudah menghubungi atau melaporkan kepada komandan saudara? Danmen Cakrabirawa, sebagaimana diwajibkan oleh hukum dan disiplin militer, mengapa justru saudara hanya berhubungan dengan perwira-perwira dari lain kesatuan di luar Cakrabirawa? Saudara toh komandan batalion, sudahkah saudara memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang buruk, yaitu resiko bertempur antara saudara sendiri dan seresimen saudara, baku hantam antara anggota Resimen Cakrabirawa? Memang betul saya tidak melaporkan atau menghubungi komandan saya, karena memang rencana gerakan atas tanggung jawab saya sendiri dan bukan tanggung jawab komandan saya, Komandan Resimen Cakrabirawa. Soal kemungkinan bertempur antar kawan Cakrabirawa, itu toh sudah ternyata kenyataannya tidak terjadi. Yang terakhir ini bukan yang saya maksud, karena memang yang ditanya soal perhitungan adanya resiko. Jadi saudara pokoknya telah melaksanakan niatnya untuk mencari jalan sendiri, meskipun saudara adalah komandan suatu batalion yang dipercayakan untuk mengawal presiden. Bukan begitu? Mengapa saudara melakukan jalan sendiri itu? Apakah saudara mempunyai hubungan dengan partai yang dianut Syam dan Pono? Hubungan apakah yang ada? Saya tidak ada hubungan ikatan sama sekali dengan partai yang dianut oleh Syam. Hubungan yang ada ialah hubungan dalam gerakan 30 September. Kembali kita pada soal adanya Dewan Jenderal yang merencanakan kup atas pemerintah Indonesia Paduka Yang Mulia Presiden. Siapakah yang pertama mengajukan atau merumuskan atau yang mempunyai ide tentang hal itu? Keterangan tentang hal itu datang dari Mayor Udara Sujono juga, dari Kolonel Latif, dan hal itu dibenarkan juga dengan keterangan Syam. Video selanjutnya akan membahas persidangan Mahmilub tertanggal 24 Februari 1966. Jangan lupa untuk like dan share video ini untuk terus mendapatkan informasi menarik seputar sejarah dan inspirasi. Sampai jumpa pada video berikutnya.